Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah. Pernahkah kalian mendengar tentang sejarah keruntuhan Majapahit? Pasti banyak yang mengira ya, kalau Majapahit runtuh akibat perang perebutan kekuasaan, atau disebut perang yang kita kenal sebagai Perang Paregreg. Kalau kita lihat, kekuasaan Majapahit sangatlah luas, mulai dari Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, Singapura, Sumatera, Papua, Sarawak, bahkan Brunei Darussalam. Dan di antara seluruh perluasan tersebut, Majapahit memusatkan pemerintahannya di Jawa, khususnya pada Provinsi Jawa Timur, yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, kegiatan keagamaan, dan lainnya. Tetapi kekuasaan itu tidak berlangsung lama. Karena di era kekuasaan Bhre Kertabumi pada tahun Saka 1400 atau 1478 Masehi, Dyah Ranawijaya Girindrawardhana membawa pasukan besar untuk menyerang Majapahit dan merebut kekuasaan dari tangan Bhre Kertabumi. Dalam peristiwa itu, di Pararaton dikisahkan Bhre Kertabumi terbunuh di Kedaton pada tahun Saka 1400. Sumber Pararaton ini berhubungan dengan Serat Kanda yang menyebut peristiwa kehancuran ibu kota Majapahit akibat serangan Girindrawardhana. Itu terjadi pada tahun Saka 1400 yang ditulis dalam Cadera Sengkala Sirno, Ilang Kertoning Bumi. Ternyata, di era keruntuhan Majapahit banyak sekali faktor yang menyebabkan dampak bagi rakyat-rakyat dan juga agama-agama di Nusantara ini loh. Sebelum kita lanjut, jika sobat tidak keberatan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kamu tidak telat video-video terbaru kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Dampak ini terjadi saat berlangsungnya keruntuhan Majapahit, di mana kehidupan religius masyarakat Majapahit merosot sebegitu aneh dalam hal budayanya, yaitu dengan ditandai terpengaruhnya falsafah Linggayoni oleh filsafah Yoga Tantra yang sudah merosot itu berkembang luas di pedalaman maupun pesisir. Salah satu upacara Yoga Tantra yang lazim dilakukan masyarakat dewasa itu adalah upacara Poncomokoro, atau bisa disebut 5M. Meliputi Momso, Mocho, Motyo, Maisuno, dan Mudro. Mereka yang melakukan upacara Malima membentuk lingkaran yang terdiri dari orang-orang laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Di tengah-tengah lingkaran tersedia makanan lauk pauk dari daging dan ikan dan minuman keras. Setelah makan dan minum minuman keras hingga mabuk, para peserta upacara Malima itu bersetubuh ramai-ramai. Setelah semua nafsu perut dan nafsu syahwat terlampiaskan, mereka kemudian melakukan semedi, mudra. Menurut J.L. Moens dalam Het Boeddhisme op Java and Sumatra, in zijn laatste boeiperiode, penganut ajaran Malima itu yakin bahwa selama upacara-cara tersebut dilakukan, lingkaran yang dibaktikan itu merupakan tanah suci, karena indera dan semua yang langgeng hadir pada tempat itu. Lingkaran-lingkaran untuk upacara itu ada yang disebut kesetra, yakni tempat upacara dengan korban manusia yang di kalangan masyarakat Jawa dikenal sebagai upacara mistis meminta wadal. Dampak ini merupakan suatu gerakan besar-besaran pada pertengahan era Wali Songo. Karena saat era ini, para Wali Songo dapat mengibarkan sayapnya dan meluaskan dakwah untuk orang-orang yang masih menganut paham Kapitayan atau sudah beralih ke agama Hindu di era kekuasaan Majapahit. Hal ini ditandai dengan seiring berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di Pulau Jawa, yang berdirinya selang beriringan, bahkan hingga diakhiri terpecahnya dan terbagi menjadi 3 kesultanan dan 1 kadipaten, yang mana mengikuti kedaulatan republik tetapi masih mempertahankan sistem pemerintahan kerajaan. Tetapi Wali Songo mengkombinasikan ajaran-ajaran agama dengan unsur budaya dengan tetap mempertahankan budaya-budaya yang ada di Jawa dengan memberi warna-warna yang berbentuk Islami. Hal ini menjadi sarana dan jalur masuknya Islam agar diterima oleh masyarakat yang masih kental dengan budaya-budaya dalam diri mereka. Nah Sobat Channel, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan.
Terus dukung kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe agar kami lebih semangat untuk membuat channel sejarah yang jarang sobat dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.